Oke bre, tes udah klik video ini. Jadi ya, gue mau ajak kalian bahas kejadian baru-baru ini lagi rame di media sosial nih bre. Dan menurut gue ya, kejadian ini tuh sangat mengerikan sih. Yang mana ya, ada seorang wanita diwafatkan oleh suaminya sendiri nih bre. Dan aksinya ini tuh dilakukan pelaku yaitu suami korban di saat istrinya ini sedang live streaming bre, di salah satu platform media sosial yaitu Facebook. Dan kejadian ini tuh sampai ada videonya masuk di live itu, di saat pelaku dengan membabi buta menghujamkan benda tajam ke arah istrinya. Dan menurut pelaku ya, hal itu dikarenakan dia cemburu tuh bre. Oke lah, bagaimana selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Kotak Peti. Jadi ya, ada seorang wanita yang bernama Hertalina Simanjuntak. Yang mana ya, dia adalah seorang wanita yang telah berusia 46 tahun nih bre, dan udah menikah untuk ketiga kalinya. Dia tinggal di desa Sukadamai, Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dan diketahui ya, dalam kesehariannya itu Hertalina adalah seorang yang bisa melakukan pengobatan alternatif, semacam orang pintar gitulah bre. Hertalina ini juga dikenal oleh keluarga dan juga warga yang ada di sana ya, ini sangat baik. Juga ya, dia sangat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan gak cuma dalam bermasyarakat Hertalina ini aktif bre, dia juga aktif dalam kehidupan dunia maya tuh. Karena ya, Hertalina ini juga kerap aktif di sosial media yaitu Facebook, dengan melakukan live streaming tentang kehidupan sehari-harinya. Dan juga ya, berkaraoke lagu-lagu keagamaan gitulah bre. Dan di sisi lain, sang suami yaitu bernama Agus Herbin Tambun, berusia 47 tahun tuh. Dan yang mana ya, dia juga tinggal di rumah itu. Jadi ya bre, rumah itu adalah rumah dari orang tua sang istri yaitu Hertalina, yang dibangun tepat di samping rumah orang tuanya Hertalina ini. Agus ini dikenal oleh keluarga dan masyarakat ya, kurang bergaul gitulah. Jadi ya, kurang bersosial di lingkungan rumah istrinya itu. Juga ya, dia adalah seorang suami yang gak berpenghasilan tuh. Jadi ya, untuk memenuhi kebutuhan berumah tangganya dengan Hertalina ini ya, dia hanya mengandalkan dari pendapatan yang diperoleh dari sang istri, ya, yang sebagai ahli pengobatan. Jadi bre, kejadian ini bermula di hari Sabtu, tanggal 2 November 2024. Beberapa hari yang lalu berarti, tepat jam 9 malam bre, ya malam minggu gitulah. Di saat itu ya, Agus ini lagi keluar rumah tuh, ke warung. Dan dia mendapatkan informasi dari temannya kalau istrinya ini masih menjalani hubungan sama mantan suaminya. Tapi ya, Agus cuma mendapatkan informasi aja tuh, tanpa adanya bukti. Dan entah informasi itu dia dapat dari hari itu juga atau hari-hari yang lalu ya. Tapi yang pasti ya, di saat itu dia merasakan sakit hati dan juga emosi yang sangat-sangat tuh. Dikala itu dia langsung pulang tuh ke rumahnya. Dan gak berselang lama dia sampai di rumah ya, dia melihat sang istri yaitu Hertalina lagi live karaoke tuh sama kerabat-kerabatnya. Dan di saat Agus yang melihat istrinya sedang bernyanyi, semakin emosilah dia ini. Dan matanya pun melihat sebuah pisau yang digunakan Hertalina mengumpas buah ada di sampingnya tuh. Tanpa berpikir panjang ya, Agus ini langsung menghampiri pisau tersebut melewati belakang istrinya itu yang lagi live streaming. Dan dengan sekejap dia langsung mengarahkan benda tajam tersebut ke arah istrinya sampai 5 kali bre. Sontak aja di saat itu Hertalina dan para kerabatnya kaget mengetahui perlakuan Agus terhadap istrinya itu. Dan di saat itu ya, para kerabat pun sampai berdiri semua bre. Dan sebagian lagi menghentikan aksi dari Agus tersebut. Kacau lah pokoknya di saat itu. Dan usai Agus melakukan aksinya, Agus pun langsung kabur bre, melalui pintu belakang rumah yang mengarah ke persawahan. Nah, kenapa kerabat nggak ngejar Agus ini? Ya karena para kerabat lebih mementingkan keselamatan Hertalina dulu untuk dibawa ke klinik. Dan juga ya, sebagian kerabat melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Di saat itu ya, mereka membawa Hertalina yang udah berlumuran cairan merah di sekujur tubuhnya menggunakan cator atau becak motor. Di saat itu ya, Hertalina udah nggak sadarkan diri ya, karena mengalami beberapa luka di bagian dada, perut, dan juga tangannya tuh. Dan sesampainya ya Hertalina ini di klinik, dan akhirnya dia diperiksa tuh di situ. Hingga beberapa saat dia diperiksa ya,
pihak klinik nggak sanggup tuh ngerawat Hertalina, dikarenakan Hertalina ini udah kehilangan banyak cairan merah, bre. Dan akhirnya ya pihak klinik pun merujuk Hertalina ini untuk dibawa ke rumah sakit, karena kan ya peralatan di klinik itu tidak memadai untuk luka separah itu. Dan ternyata di tengah perjalanannya, di saat itu Hertalina nggak bisa lagi bertahan, dan akhirnya pun mengembuskan nafas terakhirnya tuh. Pecah tangis keluarga pun nggak bisa terbendung lagi, bre. Mereka sangat sedih ya melihat anggota kerabat mereka yang harus diwafatkan dengan cara yang sangat keji, langsung di depan mata mereka malahan. Ya oleh aksi sadis dari suaminya ini yang sebagai pelakunya tuh. Dan kemudian ya akhirnya jasad Hertalina ini pun dilakukan visum, lalu dikembalikan ke pihak keluarga ya untuk disemayamkan. Deru tangis pun memenuhi seisi rumah di saat Hertalina mereka lihat untuk terakhir kalinya tuh. Di sisi lainnya, Agus di saat itu yang ketakutan dan juga menyesali semua perbuatannya, ia lantas bersembunyi di rumah kerabatnya tuh, di desa Pon, kecamatan Seibamban. Dan gak butuh waktu lama ya, pihak kepolisian bisa mengendus keberadaan Agus. Yang mana ya, yang di saat itu udah memasuki hari Minggu, tanggal 3 November 2024. Tepatnya ya jam 8:30 pagi, bre. Agus pun langsung diringkus tuh, dan langsung dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan, bre. Di saat itu ya, Agus mengakui semua perbuatannya tuh, dan juga mengaku nekat mewafatkan istrinya karena cemburu terhadap mantan suami Hertalina. Agus merasa bahwa Hertalina sering berhubungan dengan mantan suaminya, bre. Dan juga yang menjelaskan bahwa benda tajam yang digunakan adalah milik Hertalina, yang digunakan untuk mengupas buah. Juga ya, dia mengaku sebelumnya nggak pernah melakukan KDRT, bre, dan cuma cekcok-cekcok mulut biasa aja dengan Hertalina. Tapi ya kalau menurut gue sih, kalau nggak ada bukti atas kecemburuan itu ya, Agus cuma on aja ngelakuin kayak gitu. Kan bisa diomongin baik-baik kalau emang ada hal-hal yang kurang berkenan dalam berumah tangga, iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar di bawah. Dan untuk sementara ya, kasus ini masih didalami oleh penyidik, bre. Apa Agus ini bisa diterapkan di kasus 340 KUHP tentang pewafatan berencana atau enggak tuh? Tapi sih sejauh ini pasal yang dijerat kepada Agus ya baru pasal 338 tentang pewafatan biasa, subsider pasal 351 ayat 3 tentang kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, bre. Gimana tuh, bre, menurut kalian tentang hukumannya? Itulah pembahasan kita kali ini, dan untuk tidak mengurangi rasa hormat terhadap korban ataupun juga keluarga ya, kita harus jadikan ini pelajaran dalam hidup kita. Semoga yang gak akan ada lagi kasus-kasus yang kayak gini nih. Amin. Oke, akhirnya gue Radek. See you in the next video.